menyebutkan bahwasannya sumber daya alam itu adalah segala unsur tata ruang biofisik baik yang nyata maupun yang potensial untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasannya sumber daya alam itu merupakan semua potensi yang ada di lingkungan alam, baik itu benda mati ataupun makhluk hidup yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan. Lalu ada klasifikasi sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini diklasifikasikan menjadi 3 klasifikasi, yaitu yang pertama ada sifat kelestariannya. Lalu ada jenisnya. Dan yang ketiga ada menurut pemanfaatannya. Nah, kita bahas satu persatu. Menurut sifat kelestariannya. Dan berdasarkan sifat kelestariannya ini, sumber daya alam dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.
sumber daya alam yang benda-benda mati yang ada di lingkungan fisik. Contohnya seperti tanah, air, udara, lalu ada batuan dan juga mineral. Nah, ini contohnya. Nah, lalu ada berdasarkan pemanfaatannya. Nah, berdasarkan pemanfaatannya ini dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada sumber daya alam air. Yang kedua ada sumber daya alam energi. Dan yang ketiga ada sumber daya alam ruang. Nah, yang pertama sumber daya alam materi. Yang mana sumber daya alam materi ini dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya saja. Contohnya itu seperti batu, besi, terus juga ada emas dan juga kayu-kayuan. Nah, selain itu juga ada sumber daya alam energi. Yang mana sumber daya alam energi ini dimanfaatkan untuk sumber energi seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, terus sinar matahari, pasang surut air laut dan juga angin. Lalu ada sumber daya alam ruang. Nah, sumber daya alam ruang ini merupakan sumber daya yang dimana yang dijadikan sebagai tempat hidup makhluk hidup gitu ya. Contohnya itu ada di daratan, ada di lautan, terus di gurun dan juga di hutan. Nah, ini nih contohnya. Tuh ada emas, ada kayu, terus ada laut, hutan dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke potensi persebaran sumber daya alam di Indonesia. Yang kita tahu bahwasannya Indonesia itu kaya akan sumber daya alam ya. Nah, ada yang tahu apa saja potensi-potensi yang dimiliki oleh Indonesia tentang sumber daya alamnya? Batu bara, Ya, batu bara. pariwisata, Mas. Ya, kaya banget ya Indonesia tuh punya uang. Nah, yang pertama itu ada pertambangan. Ya, silakan. parah sih Bu. Hujan ya tadi. Terapus. Ya, yang pertama itu ada minyak bumi. Yang mana minyak bumi ini merupakan salah satu contoh dari sumber daya alam. Tadi yang telah dijelaskan apa? Yang tidak dapat diperbaharui. Nah, ya betul banget yang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, persebarannya itu minyak bumi itu hampir di seluruh wilayah Indonesia gitu ya, terutama di Pulau Sumatera. Nah, yang kedua ada gas alam. Gas alam ini merupakan salah satu sumber daya alam yang berasal dari fosil-fosil tumbuhan, hewan ataupun mikroorganisme yang terdapat di bawah tanah selama ratusan ataupun puluhan juta tahun gitu ya. Dan gas alam ini sama seperti minyak bumi tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Lalu yang selanjutnya ada batu bara. Nah, batu bara ini merupakan salah satu sumber daya alam yang berasal dari fosil pohon-pohon yang ada di hutan rawa. Nah, batu bara ini tersebar di Pulau Sumatera dan juga Kalimantan. Lalu ada emas dan perak. Emas dan perak ini merupakan salah satu logam mulia yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi gitu ya. Kalian juga pasti tidak asing ya dengan kata emas dan perak. Apalagi perempuan-perempuan pasti pakai emas dan perak gitu. Ya memang baru. Nah, jadi lalu yang selanjutnya untuk persebarannya emas dan perak ini terdapat di Pulau Sumatera, Aceh, Riau, Bengkulu, Lampung, Jambi, Jawa Barat dan juga Jawa Timur. Ya. Lalu yang selanjutnya ada tembaga. Tembaga ini merupakan logam yang memiliki bentuk seperti kristal, akan tetapi warnanya itu kemerahan gitu ya. Untuk tembaga ini tersebar di Pulau Papua, Jawa Barat, Sulawesi Utara dan juga Sulawesi Selatan. Nah, yang selanjutnya ada pertambangan. Pertambangan bauksit. Bauksit ini merupakan biji utama dari pembentuk aluminium dan bauksit
bukan marah. Lalu yang selanjutnya ada nikel. Nikel ini merupakan salah satu bentuk mineral logam yang berasal dari pelapukan ultrabasa. Nah, karena dia bersifat berasal dari pelapukan ultrabasa sehingga memiliki sifat yang tahan hara gitu. Dan nikel ini tersebar di Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan juga Papua. Lalu yang selanjutnya ada timah. Timah ini merupakan mineral yang tidak mudah untuk teroksidasi. Dan timah ini tersebar di Pulau Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan juga Papua. Lalu ada intan. Intan ini merupakan salah satu kristal yang memiliki nilai yang tinggi gitu, nilainya mahal tempatnya. Tersebar di Martapura, Kalimantan Selatan. Lalu yang selanjutnya ada mangan. Mangan juga tersebar di hampir seluruh wilayah India. Udah makan. Oke. Dan selanjutnya ada games nih. Jadi gamesnya ini merupakan games teka-teki silat. Wow. Yang mana nanti ibu akan sebutkan pertanyaannya, lalu kalian angkat tangan dan sebutkan nama, lalu sebutkan juga jawabannya dan nanti kalian tulis di depan. Oke ibu. Iya ibu. Gue yang curang nih gimana ibu? Dan juga ada hadiah. Curangnya kayak gimana bu kira-kira? Ya curangnya kan belum tentu ya. Curangnya dapat kunci jawaban di Dan itu apa tadi lagi? Mendatar dulu, mendatar dulu, menunggu mendatar. Dan ibu. Sebentar dulu ya. Iya bu. Nggak kelihatan. Mau dibantuin dong bu? Iya. Aku tanya nggak kelihatan bu. Ini nanti kan. Oh, pasti sama. Bantuin dong. Aku bantuin nih cowok. Oke. Yeay. Licik bu, ame menang absen atau mah? Siapa bu? So asik. Asik sekali. Miring tuh. Gak apa-apa ya, yang penting mah kelihatan. Ya. Itu bu, dek. Miring. Miring. Nanti di dalam bukunya itu jawabannya. Gak boleh diskusi ya. Ya bu, ono. Galeno. Tahan lagi soalnya itu apa bu? Hah? Itu kelompok gimana? oh anaknya habis tadi Hamnya tidak. besok di depan. Minggu depan ya banyak Oh. Masih. Oke, langsung saja ya untuk pertanyaan yang pertama. Dengarkan baik-baik semuanya. Siap bu. Pertanyaan yang pertama itu ada pertanyaan yang Dan tiga ikhlas bu. Ya Allah. Yang pertama itu pertanyaan yang mendatar nih. Ya. Apa ya? Nah, soalnya itu Sulit ya. dengarkan baik-baik ya. Energi yang berasal dari fosil tumbuhan yang mati biasanya berada di mana? Fatwa bisa 16 bu. Jadi gimana? Dapat 76. Bakal 16. Tadi ibu lihat Trisna, ayo sebutin jawabannya. Ya betul. Jadi ini pertanyaan hanya berlaku untuk satu orang ya. Jadi yang udah menjawab gak bisa jawab lagi. Yang ini bu, ya.
Terbulan sudah dengan kita. Gimana jawabannya? Betul nggak? Salah. Salah. Lalu pertanyaan yang kedua menurun ke bawah ya. Pertanyaannya, salah satu sumber daya alam hayati. Dandi. Dandi. Ayo Dandi, apa jawabannya? Nah, hewan, Bu. Hewannya betul. Oh iya. Ke bawah. Dandi curang dulu. Lalu ada pertanyaan ketiga, menurun kembali ya ke bawah lagi, yaitu pertanyaannya, biji utama pembentuk aluminium yang digunakan untuk bahan pesawat, bahan badan pesawat. Siapa? Bisa? Boksit. Ya betul. Oh, sangat. Nih, Data itu tidak dalam ini. ya nggak apa-apa. Iya, Mama. Ya. Woi. Betul ya Boksit? Lalu pertanyaan yang selanjutnya ada pertanyaan yang nomor 4 ke pinggir mendatar. Yaitu pertanyaannya berasal dari pelakuan ultrabasa yang bersifat anti karat. Apa ya? Aduh. Messi, mikrobu, ya betul. Wow. Memang aku fisik banget. Mikron. Mikron fisik. Mikro. Oh, mikron. Mikron. Nah, lalu pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan nomor 5. 20 menit. Menurut ya, nah ini yang ini. Pertanyaannya, kristal yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, Putri. Apa jawabannya? Putri kan bisa. Ya betul. Wih, gila hebat ya. Tangan satu. Woi. Tangan. Begitu ya, Bu. Nah, pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan nomor 6. Salah satu mineral logam yang tidak mudah teroksidasi. Ayo yang belum jawab. Apa Diana? Aku. Ya, betul. Ya. Itu yang belakang kok belum pada jawab. Iya, udah. Oke aja yang belakang. Jadi mah enak. Iya, wakilnya cuma ada dulu. Mas, itu jaringannya jelas di belakang. Jaringan ini kurang stabil. Lalu yang selanjutnya pertanyaan nomor 7. Apa tuh? menurut ya nomor 7. Yang mana pertanyaannya, salah satu contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Siapa namanya? Apa jawabannya? Ya. Gila. Mantap. Hebat euy. Ini pinternya. Oh, tiba-tiba gitu aja. Ada sisa 3 pertanyaan lagi nih. Wow. Harus apa? Kita Pertanyaan jawab mas. nomor 8 Kurang keren. ke pinggir yang mendatar. Fatwa, fatwa. Logam mulia yang memiliki nilai ekonomi tinggi sering digunakan untuk perhiasan. Fatwa. Apa? Jawabannya? Emas, emas. Iya, dong, silakan nih. Komedi ini itu. Komedi what beli dari itu komedi. Woi. Kok pakai jaket? Ya Allah, bisa offline. 8. Mana 8? Tak. Mendatar. Di mau di luar kotaku. Apa sih? Apa sih? Apa sih kok? Ya, betul ya, Mas jawabannya. Lalu yang nomor 9. Soalnya sumber daya alam biologis disebut juga dengan Fatwa. Ya, apa jawabannya? Hayati. Ya. Oh, gila. Geologi, mantap.
paling Yang belum jawab ayo segera. Ayo. tunjuk Bu, Hamzah Bu dari tadi main HP Bu Hamzah. Hamzah tadi main HP. Lu main HP parah Bu. Hamzah main apa? Pertanyaan. Salah satu contoh sumber daya alam menghayati. Hamzah Bu, Hamzah. Ya, betul. Oh, gila. Mantap. Gila paling bener ya. Jangan Bu enggak usah ngomong. Pintar Mas. Pinter-pinter ya kalian, berarti tadi kalian Iya kok. Udah. Yang selanjutnya kesimpulan ada yang mau nyimpulin nggak? Hamzah. Ya boleh ya. Tadi gitu. Ke depan. Di depan. Ya ibu. Jadi kesimpulannya tadi itu mempelajari tentang sumber daya alam. Sumber daya alam ini merupakan sumber yang dapat dimanfaatkan oleh manusia gitu. Baik itu fisik ataupun bukan. Nah, jadi tadi itu sumber daya alam terbagi menjadi sumber daya alam dapat diperbaharui dan juga sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Sudah. Iya. Ore. Luar biasa. Oh, udah selesai ya. Wih. Terima kasih. Ada quotes of the day dari Aristoteles bahwa akar pendidikan itu pahit tapi buahnya manis. Wih. Ya mungkin sekian yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Oh iya sebelum itu ada tugas dulu ya untuk dikumpulkan ke depan. Yang mana tugasnya itu yaitu membuat peta persebaran Membuat pesawat. sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nanti kalian kumpulkan di Google Classroom ya. Iya, Bu. Baik, terima kasih. Yang segitu yang dapat ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.